Welcome back to Basa Basi Berguna. Asik. Sebelumnya selamat datang buat teman-teman. Nah, kali ini kita akan bersama dengan seseorang ya. Dan seseorangnya ya seperti kita tahu sebelumnya di channel kita selalu laki-laki, dan kali ini kita datangkan host perempuan. Atas nama siapa nih? Bisa perkenalan kali dulu ya. Aku Pramaningtyas Putri Dian Pradita, dipanggil Pram. Kita panggil Dita aja nggak apa-apa. Oh, anak prodi mana ini? Anak prodi apa? Aduh, apa ya? Ilmu komunikasi. Berarti kita membahas tentang komunikasi, jenis politik-politik gitu ya? Iya. Gitu ya. Oke. Politik banget ya, kayak panas. Pada. Doakan kita bisa beli AC. Enggak, ini topiknya yang panas. Topiknya sarkas gitu ya. Oke, mungkin kita kasih tahu dulu nggak sih mau bahas apa? Ya kan udah harusnya. Oh iya ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang pembunuhan ya yang dilakukan oleh anak DPR yang seperti kita tahu siapa? Ya. Itu nggak sih yang viral tuh loh, yang katanya lagi mabuk-mabukan. Ya. Namanya adalah, kita sebut aja ya, Gregorius Tanur, dari anak DPR ya. Anggota DPR. Oh iya. Oknum. Anak dari anggota DPR di NTT. Mungkin sebut nggak ini bapaknya? Bapaknya kan udah kesepil ya udah. Oh, bapaknya udah kesepil juga ya. Iya. Mungkin bapaknya adalah Edward Tanur. Waduh. Oke, mungkin konfliknya tahu nggak nih Mbak? Kalau setahu aku sih katanya mereka nih emang udah mabuk ya. Terus mereka ke tempat karaoke kan. Nah, terus entah gimana tiba-tiba ada pukul-pukul ribet-ribet gitu kalau nggak salah. Tapi emang katanya nih dari awal udah banyak kelahi nggak sih? Iya, dari Kelahi awal terus. si cowoknya ini emang udah abusive. Jadi waktu puncak kemarin itu ngelakuin kekerasan gitu. Dan apa ya, katanya si cewek itu sempat curhat. Oh, gitu. di sosial medianya. Iya. Mungkin kita pakai apa ya, daripada cewek kita pakai inisial aja ya. Namanya DS kan. DS aja ya, DS. Nah, si DS ini sempat curhat di media sosial. Nah, Apaan tuh curhatannya? ini maksud dari curhatan atau isinya adalah sang perempuan jaga hati mati-matian, sang laki-laki mati-matian untuk membunuh sang perempuan. Ngeri Emang juga. si cowok ini Iya sih, ya seperti kita tahu lah ya, sebenarnya jangan gitu. Ya kadang nggak ada otak kau. kadang itu orang yang punya kuasa apa ya, jadi ngerasa semena-mena. Secara itu harusnya dia nggak punya kuasa, bapaknya yang punya kuasa. Iya, bapaknya sih, bener sih. Cuma Dia kan nggak punya harusnya. tadi kan kayak apa ya, sambil minum ya. Iya, boleh. Apa ya, bisa dibilang karena dia ngerasa bapaknya punya kuasa dan bapaknya bakal manjain dia bakal dibantu nggak sih? Kok jadi keinget kasus yang sebelumnya ya? Kasus yang mana tuh? Yang mana tuh? Banyak ya masalahnya itu. Kalau ngomongin kasus DPR itu banyak banget. Yang sebelumnya kan juga ada tuh anak yang menganiaya. Bapaknya kan juga punya kuasa. Iya, benar-benar. Yang mana ya? Tapi katanya ini motif awalnya itu nggak diketahui secara pasti gitu loh. Belum mungkin ya? Ya, yang jelas itu dia tadi benar mabuk-mabukan terus di tempat karaoke. Nah, terus katanya cekcok keras makanya. Nah, habis cekcok keras tuh entah gimana si cowok ini waktu turun nih ya, kan pakai lift ya itu. Iya. Turun karaoke itu apa ya, di boom gitu, dianiaya si ceweknya itu, dianiaya si DS sama si Gregorius itu gitu. Terus
Katanya juga nih, tahu nggak apa? Apa? Waktu turun dari lift tuh, keluar dari lift diseret tau. Oh, diseret? Iya. Kayak bukannya yang dia ketabrak mobil terus keseret gitu kah atau beda itu. Oh, beda lagi. Beda lagi. Itu juga kasus itu. Sama anak sama aja itu. Oh. Iya. Enggak, tapi kan katanya kan dia waktu dari lift tuh kan juga sempat ditabrak sama mobil kan? Cowoknya. Itu awalnya kan bersandar di bagian kiri mobil. Nah, terus si Edward itu. Kok Edward? Edward si Gregoris tuh. Nah, itu tuh dia tancap gas. Jauhin awalnya, terus habis itu agak jauh dia putar balik. Dilindas. Terus dia ngegas, terus ditabrak. No word can say. Terus dia sempet tanya tahu ke security-nya, apa yang terjadi sama si DS? Tolong. Ngeri kan? Kayak lu udah tahu lu nabrak nih, tapi lu masih tanya ke orang lain. Jujur ya, mungkin karena dia dalam kondisi bawah sadar. Cuman, tapi nggak setolol itu juga harusnya nggak sih? Kayak kalau bodoh, kayak orang jangan bodohnya sekampung, lu ambil sendiri. Ya kayak dia tuh baru nakal nih. Ya jujur kayak kalau mabuk nih ya, teman-teman gue juga ada banyak nih mabuk. Tapi nih ketika dia mabuk nggak setolol itu gitu loh. Dia masih ada kesadaran. Kayak kalau ditanya, ini berapa? Itu 2. Dia bisa sadar, masih bisa walaupun kayak itu tahu sendiri, cuma nggak segitunya gitu loh. Berarti apa ya? Nggak biasa minum? Apa mungkin? Mungkin juga dilatar belakangnya sama kebiasaan dia yang abusive kan dari sebelumnya. Bisa sering memukul atau menganiaya juga. Kalau kita lihat dari curhatan DS, kemungkinan kan udah sering dipukulin gitu loh si DS. Iya mungkin sih. karena kebiasaan itu dia dalam kondisi nggak sadar juga makin gila. Iya, cuma nih sebenarnya DS itu belum hilang nyawanya sepenuhnya. Cuma nih si Gregoris itu nggak dibawa rumah sakit. Enggak. Si Gregoris ini kata apa? Dia masih pura-pura nggak tahu kalau si DS ini dia tabrak gitu. Kayak pura-pura nggak tahu ya. Nah, habis itu dia ngampiri si DS. Ternyata si DS sudah nggak bernyawa. Katanya sih ya, katanya doang nih. Panik. Belum panik tuh, nangis dulu. Habis nangis ya baru panik dia. Katanya sih gitu, nggak tahu juga. Ada CCTV-nya nggak sih? Harusnya kan kalau di tempat karaoke gitu ada CCTV lah paling nggak. Kan gue lihat. CCTV kayak lu nggak tahu aja sih. Upsi. Kayak kita nih hidup di mana? Di Konoha kan? Iya, di Konoha. Nah, kita kan bisa beli hukum. Iya sih. Nggak salah. Salah satunya apa? CCTV itulah. Iya. Kalau kasus sebelumnya kan ada tuh yang katanya CCTV-nya hilang atau rusak ya? Iya, makanya itu. Dimanipulasi. Makanya itu kita bisa beli hukum di Konoha itu. Murah kok. Wah, bagi yang punya jabatan. Iya. Tapi kalau nggak salah sih bapaknya Gregoris kan udah bikin video klarifikasi permintaan maaf kalau nggak salah ya. Wah, nggak tahu sih. Cuma ya kalau menurut gue nih, dimanapun juga tetap salah nggak sih? Iya, meskipun anaknya salah nih, bapaknya nih jangan dilepaskan gitu loh. Meskipun bapaknya udah minta maaf atas anaknya, siapa tahu kan kayak kejadian sebelumnya, anaknya salah, bapaknya udah minta maaf juga, ketahuan harta kekayaannya. Wah, aduh. Atau dia sedang menghindari sesuatu. Ups, apa tuh? Ya, siapa tahu ada yang disembunyiin, gitu kan. Bisa aja kasus-kasus yang udah lalu, atau mungkin sebongkah emas.
sebongkah emas. Ya kan siapa tahu. Iya, siapa tahu. Ya seperti yang kasus-kasus sebelumnya kita tahu lah banyak yang nyembunyiin kayak gitu. Iya. Ya kayak apa ya, kasus di apa itu pajak. Iya. Banyak bongkahan emas yang dijual biar nggak ketahuan bongkahan emasnya. Iya. Kan gara-gara kasus itu juga sekarang banyak keluarga pejabat kan menutup akunnya, memprivate akunnya, atau menghapus beberapa postingan. Iya. Iya. Itu sempat viral juga itu dulu. Terus ya, menurut lu sendiri gimana sih kalau orang kayak gitu? Yang mana nih? Ya yang nabrak itu tadi dong. Oh. Menurut gue gimana ya, udah pasti gue katain gila lah. Gini deh, sekarang kita logika aja. Secinta-cintanya pasangan, apalagi ini masih pacaran kan. Ya. Kalau udah ada kekerasan, masa si ceweknya nggak ada niatan untuk lepas atau gimana? Ya ini aku nggak nyalain ceweknya, cuman ya siapa tahu kan dipaksa. Siapa Tapi tahu. kan kita bisa ada polisi, kita lapor. Nggak semudah itu nggak sih? Apalagi Tapi kan kan kita lu lawan lu siapa? Tapi seenggaknya kan kita ada penegak hukum, biar bisa itulah. Biar nggak Lu hidup di mana sih? Indonesia, makanya Indonesia kan negara hukum. Jadi ya sekali-sekali kita manfaatkan, meskipun kadang-kadang kita Bukan di sebagai Konoha, kita sebagai pelapor kadang-kadang juga bayar kok. Iya, Bayar. di Konoha, bukan di Konoha kah? Bukan, Oh. bukan salah. Soalnya setauku di Konoha itu harus dibeli. Ya, berwenang itu harus dibeli, bro. Gitu. Ya, aku belum pernah berurusan sama polisi, tapi ada beberapa yang kalau melaporkan aja tuh bayar. Kayak, loh, kan kita udah bayar pajak buat gaji kalian, kenapa kita mau bikin laporan masih dibayar lagi gitu. Nah, gua pernah nih kehilangan dulu ya. Aku cerita dikit flashback nih sebelum kita lanjut ya. Itu pernah gua kehilangan laptop, kehilangan uang, kehilangan HP. Itu zaman 2000 berapa ya? 2011 atau 2012 tuh. Pokoknya kalau dijumlah juga lumayan lah. Saat itu. Ya lumayan banget saat itu. Abis itu lapor ke polisi. Iya nanti saya tindak. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Ya udah sih. Ya ada kejelasan. Kayak kalau tapi nih gue dapet info nih. Coba deh lu bayar berapa gitu, setengah hasilnya, setengah dari barang yang lu dicuri gitu. Pasti ditangkap. Katanya sih gitu ya. Itu di negeri Apa Konoha. kita coba laporan dulu? Laporan apa? Laporan tentang kematian seseorang. Oh. Yang kopi-kopi itu. Oh aduh. Aduh. Makin diburu kita. Yang ada kita teh bahaya. Janganlah ya kayak. Menurut gua sih apa ya? Kita tahu lah. Kita ini negara yang hebat, berhukum. Walaupun kita nggak tahu kejelasannya, tapi ya gue harap si negeri Konoha ini bisa semakin baik lah ke depannya. Harus bisa karena apa ya, Indonesia ini kan udah mulai maju nih di dunia internasional. Masa di dalam negerinya sendiri masalahnya itu masih itu aja, masih tentang aparat polisi yang tidak benar-benar tidak sepenuhnya mengayomi lah gitu. Dan menurut gue nih kalau negeri Konoha ini mau maju nih, kita lihat dari pengurusnya dulu nggak sih, like DPR-nya. Bahkan nih kayak kita ketahui ya, kadang tuh ada nih yang tahu-tahu udah jadi aja, padahal kita nggak tahu kampanyenya kapan. Oh iya ya. Ya kan? Iya. Pernah mikir gak kalian? Pernah dong. Ya, wah, kok dia tahu-tahu udah jadi ya? Padahal kita nggak tahu kampanyenya, ya kan? Betul. Tiba-tiba jadi sebuah
DPRD atau DPR gitu. Atau yang tingkat desa atau kecamatan. Kayaknya saya nggak pernah milih, kok tiba-tiba kepilih. Iya, makanya itu kayak aneh gitu. Nah, mungkin gitu sih. Ya mungkin karena ada jalur khususnya kali ya. Khusus. Makanya kenapa kok banyak itu yang mereka berani-berani main gitu. Ya mungkin karena dia ngerasa aku punya kuasa, punya uang. Kalau lu di posisi si Jersey gimana? Gue yang lakuin atau gue sebagai anak penguasa? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, waduh. Apa ya? Nggak kepikiran jujur, karena Belum pernah di posisi itu ya? iya. Kalau gue sih Mungkin gini ya. mungkin simpelnya gini ya. Ya udah sih masuk polisi aja. Dan jujur dengan apa yang kamu lakuin. Iya, soalnya kan kalau di polisi ini dihukum itu hukuman nanti ketika kita mengakui hukuman kesalahan kita nih, hukumannya diringankan. Bukan diringankan tapi lebih mungkin agak dikurangi dikit. Diringankan itu sama aja. Iya, kan nggak yang diringankan banget gitu loh. Iya, tapi tetap diringankan. Asal jangan merusak barang bukti, jangan berbohong, jangan bertele-tele. Ya enggak? Tapi tetap aja nggak sih? Mau lu ngaku, mau lu enggak, kadang juga kurang nggak sih? Diringankan nggak sih? Kalau nggak salah sekarang netizen Indonesia tuh udah pintar-pintar kan ya? Ntar kadang nih banyak nih kayak buat pernyataan, mohon maaf, saya salah gitu. Tahu-tahu udah diringankan. Atau pakai patches, pakai jas, bagus-bagus, datang ke persidangan, tahu-tahu udah diringankan. Iya nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu, gua pernah sering lihat kayak gitu soalnya. Bisa Gitu sih. jadi. Ya menurut gua kayak kalau lu punya, kalau gue ya jadi si Jersey mah enak. Kenapa? Udah tinggal diem aja udah kelar ntar masalahnya. 1 atau 2 bulan lagi pasti redam tuh. Apa ini hanya pengalihan isu? Apakah ada di balik sesuatu ini? Kayaknya ada deh. Waduh, tapi Ada yang kayaknya lebih. kayaknya nggak etis nggak sih kalau sampai mengorbankan nyawa untuk dibalik sesuatu ini? Iya sih, cuma ya seperti kita ketahui itu kan hal yang mudah bagi mereka. Tapi satu nyawa bukan bayarannya dong. Ya bagi mereka kan mah kita ternak mungkin kali ya. Sih. Kalau kayak gini tuh termasuk pembunuhan berencana nggak sih? Nggak ya? Ya kalau kita bisa dapat secara mendetail semuanya ya berarti itu pembunuhan berencana. Tapi kan kita nggak bisa tahu. Ya kalau lu mau coba ya nggak apa-apa kalau nanti di-cut ya tuh. Gitu. Jangan. Ya disensor aja. Maksudnya jangan kalian nanti kalau mau coba Iya nanti kan daripada hilang gitu. Pokoknya itu tadi disensor ya yang itu bagian itu. Oke? Oke editor. Makasih. Terus dari sisi moral sih nggak bagus ya. udah jelek banget itu. Bukan buruk lagi udah jelek. Suatu Bahkan buruk tuh di sini. Jelek tuh di bawah banget. Suatu pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Sangat tidak perlu ditanyakan. Tapi menurut gua ya gimana cara si Jerjes untuk apa ya balik lagi ke posisi awal menurut gua. Sekarang umur dia berapa sih? Kayak 20-an nggak sih? Berapa ya? Sekitaran ini segitulah. 20-an. Iya. Anggaplah dia di penjara maksimalnya kalau 15 tahun, 20 tahun. Kalau penjara Kalau ini itu nggak termasuk seumur hidup 15 ya. tahun. 15 tahun ya. Anggaplah dia kena hukuman maksimal 15 tahun. Dia usianya 35 tahun. Kalau masih berusia. Oh iya juga ya banyak yang masuk kan? penjara terus tahu-tahu hilang Iya nyawanya. kan? Iya. Kita nggak tahu kan. Iya. Ada juga habis di penjara tiba-tiba sakit ya. Iya, tahu-tahu sakit terus Ya keluar udah oke. dulu. Anggaplah dia keluar di umur 35 tahun. Iya. Dia masih bisa bekerja dengan baik di usia itu. Sementara
keluarga DS yang ditinggalkan anaknya ini butuh waktu seumur hidup buat bisa hilang dari traumanya. Nggak bisa hilang traumanya. Bener. Sementara si Gregorius misalkan umur 35 dia udah keluar, udah. Iya, makanya itu. Dia bisa balik kerja lagi, bisa gabung di masyarakat, ya meskipun ada hukum sosial pasti. Ya, tapi kan dia anak pejabat. Kalau bapaknya masih menjabat. Ya, Ya kan sekarang kalau ada kasus kayak gini, siapa yang mau memilih bapaknya? ada dua sih itu jawabannya. Yang pertama adalah dia menang, atau yang pertama itu dia menang, yang kedua adalah dia kalah. Kalau dia kalah ya mungkin nanti dia pakai semua kekayaannya atau mungkin pakai sebagian untuk menutupi namanya. Bisa jadi kan menutupi namanya, hilangin identitasnya, ganti identitas kan bisa bagi dia Kalau gampang. menurutku ya, berkaca dari luar negeri, kalau misalkan seorang pejabat nih sudah memiliki nama yang buruk, itu kan biasanya kayak di Korea Selatan atau di mana, itu kan langsung keluar dari kursi jabatannya sekarang dan udah nggak masuk lagi ke dunia politik. Cut off. Saya harap pejabat-pejabat yang kayak gini yang sudah memiliki kasus itu harusnya tahu diri lah paling nggak. Kalau kamu tuh udah jelek di masyarakat, jadi jangan usaha untuk masuk lagi ke dunia politik. Nah itu yang susah. Kita ini di Konoha loh. Ya kita kan sebagai pemuda bangsa nih berusaha untuk memajukan bangsanya. Dengan opini-opini seperti ini, siapa tahu banyak yang lihat, banyak yang notice juga, harusnya nggak kayak gini. Ya tapi kan ada plus minusnya kita sebagai muda-mudi itu. Kadang kan ada yang bilang males, buat mental, ya, itu nggak sih? Itu paling gini-gini doang gitu. Iya sih. Kayak kita ini Terus, udah terbiasa. Kalau mau kayak gitu terus ya kapan bangsa kita mau maju? Masa kita stuck di masalah itu, terus apa kita nggak mau ngadepin masalah lain di depannya? Masa masih muter di sini terus? Susah itu. Udah biarin ikutin alur dulu saat ini ya. Dan kalau menurut gue nih, kalau gue jadi Gregorius tuh, ya gue sadar diri lah. Gue akan kalau gue udah keluar dari, gue akan terima hukuman, setelah itu gue keluar, gue benar-benar berubah jadi lebih baik. Kalau gue jadi harus. Cuma kan ya siapa tahu dia punya pikiran lain ya kan. Seperti yang kita ketahui, orang keluar penjara itu ada dua. Yang satu jadi baik, yang kedua jadi lebih brengsek daripada sebelumnya. Bisa. Ya, dan gue akan berusaha untuk cari uang dari jalur lain sih, bukan yang jelas nggak mengikuti orang tua yang jadi gitu. Kan kalau nggak salah di peraturan undang-undang apa ya, kalau misalkan kita sudah mempunyai pernah menjadi narapidana tuh sulit untuk masuk ke jabatan publik kan? Harusnya ya. Harusnya. Kalau mengikuti aturan. Iya. Cuma seperti yang kita ketahui nih, ada nggak sih yang artis tuh dia udah di penjara, masih jadi public figure, dan kayaknya dia mau jabat juga dulu. Siapa tuh? Ada. Siapa tuh? Inisial deh. Gue lupa orangnya. Cuma ada. Coba deh ntar dicari. Ada itu. Boleh. Tapi harusnya kita sebagai warga Indonesia ya, kalau sadar dia pernah melakukan tindak pidana, harusnya ya nggak kita pilih. Meskipun misalkan kita dikasih uang ya, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Benar. Mungkin gitu ya. Iya. Ambil aja uangnya, kan dikasih kan? Iya nggak? Tapi kan untuk memilih kan hak kita. Hak kita ya, paling kan 300, 400 lumayan ya kan? Di mana itu? Loh, berapa biasanya? 50 nggak sih? 50. Gini, gue punya nih kenalan dia apa yang namanya? Tim sukses. Lo tau berapa ngasihnya? 1 sampai 2.
Beneran. Itu kayak 50 dari mana itu? Enggak, maksudnya kan tim sesnya kan yang dikasih. Bukan, itu buat Harganya. Partainya apa tuh? Jangan. Ntar kalau kita selidikin nggak tuh? Sumber dananya mana dulu? Aduh. Nggak usah. Oh, Ya, oke, nggak usah. Ini disensor. Oke. Gitu ya. Tapi tuh dia uang beneran, uang sponsor gitu loh. Tapi gue yang jadi pertanyaan. tapi ya kalau misalkan kita dikasih uang pun untuk kita pilih jabatan 5 tahun. Kita pilih tiap 5 tahun sekali. Itu artinya 60 bulan. Kita misalkan dikasih 1 juta. Berarti 2 juta. Seingat gue 1,5 sampai 2 juta. iya. Gitu. 2 juta dibagi 60 bulan berapa sih? Ya pokoknya berapa? Sekitar 33.000. 33.000. 33.000 uang kita dapatkan per hari dari pejabat untuk 5 tahun. Ya masih mending lah daripada yang 500 Kayak- atau 50.000 tuh buat 5 tahun loh. 50.000. I mean, ambil aja. Iya. Tapi untuk pilihan ya terserah kalian mau Benar. dibeli atau enggak ya. Tapi ada jaminan nggak kalau misalkan setelah kita terima uangnya kita orang tersebut tuh bakal mendengarkan lah aspirasi kita. Syukur kalau misalkan dilakukan beneran. Ya. Kan banyak tuh yang awalnya janji-janji doang, sebar-sebar duit, katanya ini itu, ternyata 0-0. Ya, kalau di gini sih, mungkin kita balik ke zaman Soeharto ya. Oh waduh. Di zaman Soeharto itu yang boleh memonopoli, yang boleh korupsi dan lain-lain itu jabatan tinggi. Presiden, cuma presiden doang. Kalau sekarang sampai kades pun juga bisa. Nah, itu yang jadi Kan permasalahan. jangankan kades, RT RW juga bisa. Itu jembatan gua, jalan samping nih gak bagus, harusnya bisa bagus tuh. Halo. Nggak, oke. Gitu. Ya, jadi gitu ya. Menurut gua, kalau seseorang itu udah kena kasus, berhenti. Kita nggak usah dukung mereka. Iya, harus berhenti. Berhenti untuk dukung mereka. Walaupun itu kan hilaf. Jangan mau lah dibodohin. Ngilangin nyawa tuh hilaf kah? Nyawa lo ini. Ya, Misalkan gue bunuh lo, gue bilang hilaf, gua tunggu lu di neraka. ya kan? Pasti banyak yang nggak terima kan? Ya makanya itu. Jadi Kayak jangan bersembunyi di balik kata hilaf ini itu. Hey man, nyawa. iya benar. Jadi nih buat teman-teman nih, kalau kalian itu tahu seseorang itu nggak bagus dan dia mencalonkan diri untuk menjadi sosok public figure, ya lu mikir jauh-jauh, bener-bener harus lu pikirin kedepannya itu gimana, gitu. Biar apa? Biar nggak terjadi kesalahan yang sama gitu loh. Terus Harus tahu. aku mau nambahin lagi, buat cewek, nggak cewek dong, ini cowok. Kalau misalkan kalian merasa di sebuah hubungan itu toksik, ini balik lagi yang ke kasus DS-nya ya. Karena sekarang nggak cuman cewek doang yang kalian sakitin, banyak kok cewek yang toksik. Gue tahu. Nah, buat cewek atau cowok yang lagi dalam hubungan toksik, mendingan cepet-cepet cut off, selesain. Mau dia anak pejabat atau bukan, kalau dia udah toksik, selesaikan. Walaupun Jangan mau lanjut di hubungan yang toksik. Kalian masih pacaran aja udah toksik, apalagi jenjang yang lebih serius. Gitu. bener sih itu. Kalau udah cut off,
itu pasti awalnya kerasa sakit banget. Dan kalian akan ada 3 tahap nih. Waduh, apaan tuh? Aduh. Yang pertama adalah marah. Yang kedua adalah mencoba untuk ayolah negosiasi, ayo balikan, ayo ini, ayo tuh. Yang ketiga adalah ikhlas. Tapi ini ada nih udah di fase kedua, balik lagi ke fase 1 gitu. Tapi ya itu tadi sih. Move on itu nggak gampang. Bener. Tapi move on dari orang yang toksik itu jauh lebih Baik. emang susah, tapi akhirnya pasti enak. Kalau kamu ketemu orang yang tepat, kamu masih ngerasa kayak, oh beda banget sama yang sebelumnya. Nggak kayak gini nih, harusnya tuh kayak gini, nggak kayak sebelumnya. Begitu. Bakal ngerasain kebaikan-kebaikan yang sebelumnya nggak pernah kamu rasain. Itu sih. Apa nih kok ketawa-ketawa nih? Ngerasa banget kah? Gini, dan percaya deh, ketika lu udah cut off, selalu ada orang yang nunggu kamu untuk pisah dari dia, dan dia tuh udah siap dengan kamu. Walaupun ya tinggal kamu gini, lu mau move on dan terima dia, atau lu mau terima dia tapi lu belum bisa move on, atau satu lagi lu berhenti untuk mencari yang lain dan lu nggak mau terima dia. Itu tinggal itu pilihannya. Nah, kalau gua sih pilih yang ketiga dulu ya, kalau emang lu belum bisa move onnya. Yeah. Cuma ya ntar jadi dilema. Kalau kamu belum selesai dengan masa lalumu, jangan dibuat orang baru mengobati kamu. Orang baru ini bukan apotek yang bisa ngobatin semua luka. Dia juga butuh orang yang bisa menyayangi dia. Jangan jadikan orang baru sebagai alasan untuk kamu melupakan dia. Benar. Jadi buat teman-teman ya kasihan. Oke, jangan kayak gitu. Itu tadi. Itu sih mungkin ya. Terus ya mungkin sekian aja sih pembahasannya daripada nanti. Kita ngomongnya di next time. belakang aja. Nah, next time kita bahas yang lain. Boleh. Oke, kalau ada kasus-kasus yang lain gitu. Siap. Sebenarnya ada sih, cuma siapa tahu teman-teman ada punya anak psikolog atau anak hukum gitu ya. Call. Tulis di komen bawah. Nanti insya Allah bisa lah tak undang. Itu. Ridersnya mahal kok. Kita ini masih kecil-kecilannya, jangan gitu dong. Ya kan mahal atau kan tergantung perspektif orang, relatif. Menurut gue segitu kan udah mahal. Terlalu tertusuk saya. Ya doakan kita berkembang. Ya harus berkembang. Dan insya Allah nanti kedepannya kita bisa mengundang dengan sosok yang lebih tinggi daripada kita dan ilmunya yang jelas lebih lah ya. Kan? Gitu. Itu sih. Jadi sekian dari kita ya. Kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan lah. Kita itu kan manusia ya, bukan Tuhan. Tapi ya setidaknya kita harus tahu kalau itu tuh nggak boleh. Seenggaknya kita tahu kalau kita salah, kita minta maaf. Benar. Dan nggak sembunyi di balik kata hilang. Sama satu lagi, jangan sembunyi di bawah kaki orang tua. Haha. Goodbye and see you again.